Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Ci Kristi di Ibadah Minggu Anak Daring tanggal 18 April tahun 2021. Nah adik-adik, sebelum Ci akan mengundang adik-adik kita akan memulai ibadah impa daring ini, Ci akan mengundang adik-adik kita mau bernyanyi bersama. Nah adik-adik, tadi kita kan sudah menyanyi bersama ya. Nah sekarang Enci mengundang adik-adik kembali untuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini yang sungguh luar biasa. Kami boleh bangun pada pagi hari dan kami boleh mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau berdoa bersama. Tuhan, Engkau memberkati kami supaya kami boleh mengerti apa isi firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, sekarang Enci mengundang adik-adik kita membaca Alkitab. Kita mau buka Alkitab dulu dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kalau biasanya adik-adik menekan tombol pause untuk membuka dan membaca, dan adik-adik boleh tekan tombol play kembali. Tapi saat ini kita mau baca firman Tuhan sama-sama melalui Alkitab suara yang ada gambar-gambarnya. Enci harap adik-adik bisa dapat mengerti ya dengan isi suara supaya kita bisa dapat membaca tiap-tiap ayat secara bersamaan. Yuk adik-adik, mari kita nonton bersama ya. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Nah adik-adik, Enci akan cerita ulang sedikit ya apa isi dari video tersebut dan apa isi dari firman Tuhan hari ini.
yaitu menceritakan tentang para murid-murid Tuhan Yesus, yaitu salah satu ya rasul-rasul diperintahkan oleh Tuhan melalui para malaikat-malaikat adik-adik. Apa isi perintahnya? Mereka diminta untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang dan kepada banyak orang. Nah adik-adik, dan mereka melakukan itu ya, mereka memberitakan firman Tuhan dengan sangat tekun. Karena mereka sangat takut, mereka sangat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, tetapi adik-adik, ada beberapa orang yang sangat iri kepada mereka adik-adik. Akhirnya mereka dibawa ke hadapan mahkamah agama adik-adik. Nah, ketika mereka diperhadapkan pada mahkamah agama ini sangat tidak senang dan sangat iri kepada mereka adik-adik. Dan mereka disuruh berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, sangat marah sekali ya mereka. Nah, adik-adik, kira-kira menurut adik-adik ketika para murid-murid Tuhan Yesus yaitu rasul-rasul diperintahkan kepada mahkamah agama, mereka disuruh berhenti memberitakan firman Tuhan. Kira-kira mereka berhenti, mereka diam atau seperti apa adik-adik? Nah, jika tahu jawabannya ada di ayat 29. Nah, salah satunya itu Rasul Petrus, dia memberitahukan kepada mahkamah agama. Apa isinya? Di ayat 29 dia memberitahukan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, adik-adik, di sini ada satu ayat yang sangat berarti adik-adik, yaitu artinya sangat mendalam, yaitu taat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu patuh, taat itu tunduk, taat itu setia adik-adik. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik arti dari kata taat tersebut. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah adik-adik. Nah, taat kepada Allah. Nah, bagaimana Bapak Rasul Petrus ini dan para murid-murid Tuhan Yesus mereka tetap taat kepada Allah. Dan firman Tuhan hari ini bagaimana kita boleh mencontoh Rasul Petrus hari ini yang mengajarkan kita bahwa kita harus taat kepada Allah. Nah, siapa saja yang harus taat kepada Allah? Adik-adik, papa mama, ci engku, om tante, opa oma, dan semuanya ya adik-adik. Nah, bagaimana cara kita untuk kita bisa taat kepada Allah? Kalau pada saat itu para murid Tuhan Yesus diperintahkan untuk memberitakan firman Tuhan, kita juga harus memberitakan firman Tuhan melalui apa adik-adik? Melalui sikap dan perilaku. Kita harus memberikan contoh kepada teman-teman, kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita, supaya kita bisa dapat memberikan perilaku, memberikan sikap yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau kepada kita. Setelah itu tutur kata kita harus mengungkapkan bagaimana adalah sikap yang baik menurut apa yang Tuhan ajarkan kepada kita adik-adik. Jadi misalnya nih, kasih contoh, teman adik-adik jahat, apakah adik-adik akan mengikuti teman-teman adik-adik untuk berbohong, untuk mencontek, untuk memukul? Nah, banyak hal ya adik-adik ya yang mungkin adik-adik temui di sekitar adik-adik. Tutur kata yang tidak sopan, tutur kata yang kasar. Apakah adik-adik akan terus untuk mengikuti teman-teman adik-adik? Nah, pasti tentunya tidak ya adik-adik. Pada firman hari ini menegaskan bahwa kita harus taat kepada Allah. Kita harus berani, kita harus tetap tekun. Nah, caranya gimana sih, Ci? Supaya kita harus tetap berani dan kita harus tetap tekun. Nah, caranya adalah kita harus rajin berdoa. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Semuanya itu adik-adik lakukan bukan karena adik-adik merasa bahwa itu adalah suatu perintah, adalah suatu hal yang berat buat adik-adik. Yang harus adik-adik pikirkan, semua yang adik-adik lakukan adalah sebagai bentuk ungkapan syukur adik-adik kepada Tuhan. Nah,
Adik-adik harus senang menjadi anak Tuhan. Saya senang menjadi anak Tuhan. Saya senang melakukan apa yang Tuhan mau. Saya senang untuk melakukan hal yang baik. Saya senang untuk memberikan perkataan yang baik dan semuanya adik-adik. Dan adik-adik harus ingat aktivitas untuk hari ini, yaitu hal apa yang pernah adik-adik lakukan sebagai bentuk ketidaktaatan adik-adik kepada Tuhan. Nah, adik-adik sebutkan hal apa aja. Entah itu berkata kasar, entah itu berperilaku tidak baik, atau banyak hal ya yang bisa adik-adik tuangkan. Nah, kemudian ketika adik-adik sudah sebutkan hal-hal yang menjadi bentuk tidak taat, kemudian adik-adik tulis komitmen yang ingin adik-adik lakukan sebagai bentuk adik-adik mau taat kepada Tuhan. Nah, jangan lupa ya untuk tulis aktivitas ini dan dikumpulkan di grup orang tua. Nah, adik-adik, Ci mengundang adik-adik kembali, kita mau bernyanyi bersama. Sudah selesai bernyanyi bersama, jika akan mengundang adik-adik, kita mau berdoa sebagai doa penutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar melalui para murid-murid Tuhan Yesus. Kami mau untuk terus taat kepada Allah. Kami mau melakukan hal-hal yang baik dalam perilaku, perkataan, dan semua hal yang ada dalam diri kami sebagai bentuk taat kami kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Kau berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami tetap berani, tetap tekun untuk melakukan hal yang Kau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Happy Sunday adik-adik.